Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang konflik agraria di pedesaan, yang dimana di video kali ini khusus untuk konflik agraria terkait dengan studi kasus eksploitasi minyak dan gas bumi oleh Exxon Mobil Cepu Limited terhadap tanah kas desa. Baik, saya akan mulai dari pendahuluan. Negara ini merupakan negara agraris sehingga tanah benar-benar mempunyai peranan penting. Tak heran jika tanah merupakan aset yang cukup besar yang sudah dimiliki oleh banyak orang. Nah, dengan harga jualnya yang tinggi tidak menghalangi seseorang untuk memiliki dan menguasai sebuah tanah. Tentunya dengan tanah konflik pertanahan sering sekali terjadi di Indonesia, baik pada daerah perkotaan maupun pedesaan. Konflik pertanahan bisa terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Nah, konflik pertanahan biasanya muncul di latar belakangi tarik-menarik dari berbagai pihak untuk berebut akses tanah. Karena fungsi tanah begitu penting bagi setiap orang yang dihadapkan dengan keterbatasan atas ketersediaan tanah itu sendiri. Ini seperti yang terjadi pada sengketa tanah proses eksploitasi minyak dan gas bumi, di mana sebuah tanah yang digunakan tersebut adalah tanah milik masyarakat dan proses eksploitasi minyak dan gas bumi tersebut adalah salah satu tahapan pemerintah untuk menggali potensi yang berada di daerah seluruh Indonesia. Nah, eksploitasi minyak dan gas bumi adalah suatu bagian penting untuk memajukan Indonesia, terutama dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Tetapi di samping hal tersebut, pemerintah Indonesia juga harus memperhatikan keadaan lingkungan sekitar. Proses eksploitasi tersebut harus menjamin keselamatan masyarakat sekitar. Jangan sampai masyarakat mendapatkan dampak buruk dari adanya eksploitasi minyak dan gas bumi tersebut. Bahkan adanya proses eksploitasi minyak migas tersebut dapat menimbulkan sebuah konflik pertanahan di kalangan masyarakat. Hal ini banyak terjadi di daerah pedesaan. Dari sini terlihat bahwa tanah memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena dapat menentukan keberadaan dan kelangsungan hubungan antara dan perbuatan hukum baik dari segi individu maupun dampak bagi orang lain. Nah, konflik terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama adalah faktor sosial. Perubahan sosial yang semakin cepat berubah seiring berjalannya waktu membuat pemerintah Indonesia memiliki kebijakan untuk menggali potensi-potensi yang berada di daerah-daerah seluruh Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk memajukan negara Indonesia, terkhusus untuk menyejahterakan rakyat. Namun adanya hal tersebut, pemerintah juga harus memikirkan masyarakat Indonesia karena tidak sedikit tanah-tanah masyarakat Indonesia, tanah-tanah milik masyarakat menjadi taruhannya. Nah, hal tersebut adalah salah satu pemicu terjadinya konflik karena di sisi lain hal tersebut sudah menjadi kebijakan negara. Namun di sisi lain hal tersebut juga menyangkut kepentingan masyarakat. Nah, proses eksploitasi minyak dan gas bumi tentunya harus dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan dan mengedepankan ekofikih agar menjadi kelestarian lingkungan. Banyak mengurangi penggunaan mesin-mesin industri karena mesin-mesin industri yang ukurannya cukup besar dan cukup banyak akan menyebabkan lingkungan menjadi tercemar.
Tercemarnya lingkungan bisa jadi disebabkan oleh asap-asap yang keluar dari mesin-mesin industri tersebut dan bisa juga berasal dari limbah. Agar tidak terjadi hal tersebut, haruslah mendapatkan tindakan yang tegas dari pemerintah Indonesia supaya lebih memperhatikan proses berlangsungnya eksploitasi migas. Tentunya hal tersebut juga harus diimbangi dan didukung dengan komitmen dan konsisten yang kuat dalam memperbaiki dan menjalankan praktik eksploitasi migas yang selama ini dalam proses perjalanannya kurang tepat. Nah, konflik-konflik tersebut tentunya harus dapat diselesaikan secara maksimal. Langkah pertama yang harus diambil adalah dengan mencari sumber konflik, juga dengan pikiran yang fokus, kita lebih mudah dalam menyelesaikan sebuah konflik. Terutama jangan mengedepankan emosi dan menggunakan cara-cara kekerasan, karena banyak konflik malah semakin rumit karena adanya tindakan kekerasan. Maka sikap tenang perlu dikedepankan dan pastinya bersikap toleransi. Nah, sedangkan dalam perspektif yuridis, tanah memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena dapat menentukan keberadaan dan kelangsungan hubungan dan perbuatan hukum, baik dari segi individu maupun dampak bagi orang lain. Oleh karena itu, untuk mencegah masalah tanah agar tidak menimbulkan konflik kepentingan dalam masyarakat, maka diperlukan pengaturan, penguasaan, dan penggunaan tanah, atau dengan kata lain disebut hukum tanah. Selain itu juga sikap toleransi. Toleransi memang sebuah sikap yang harus diterapkan karena memang toleransi adalah sikap dasar dalam bermasyarakat. Baik, selanjutnya awal mula dan faktor terjadinya konflik. Nah, awal mula terjadinya konflik tersebut disebabkan berubahnya keadaan faktor sosial yang semakin cepat seiring berkembangnya zaman. Pemerintah Indonesia mengupayakan segala cara untuk menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah-daerah yang berada dalam negara Indonesia. Tujuannya untuk meningkatkan pendapatan dari negara dan tentunya dapat lebih menyejahterakan masyarakat. Salah satunya potensi tersebut ada pada Desa Gayam, Kabupaten Bojonegoro berupa minyak dan gas bumi yang sangat melimpah. Tidak heran jika pihak EMCL dapat untuk melakukan proses eksploitasi. Nah, selanjutnya pihak EMCL datang ke Desa Gayam, Kabupaten Bojonegoro untuk menjalankan sebuah proyek eksploitasi minyak dan gas bumi di desa tersebut. Tanah yang digunakan adalah tanah-tanah masyarakat desa yang sudah dijual ataupun disewakan kepada pihak EMCL. Tetapi yang terpenting adalah adanya tanah kas desa di dalamnya. Nah, berikutnya pihak EMCL berhasil menggunakan tanah-tanah tersebut untuk eksploitasi minyak dan gas bumi. Pihak EMCL juga sudah memberikan uang untuk penyewaan tanah dan juga pembelian tanah-tanah dari masyarakat desa yang sudah disewa dan dibeli oleh pihak MCL. Namun pada tanah kas desa yang luasnya terhitung lumayan luas, pihak MCL membutuhkan waktu untuk mengganti tanah kas desa tersebut. Nah, inilah awal mula dan faktor utama terjadinya konflik, yaitu sebagian tanah yang digunakan sebagai proyek adalah tanah kas desa. Hal inilah yang menjadi pertanyaan masyarakat desa. Menurut warga, tanah tersebut harus secepatnya segera diganti agar dapat memberikan hasil kembali bagi desa. Tetapi kenyataannya pihak MCR mengulur-ulur waktu seakan-akan proses penggantian tanah tersebut menjadi sangat lama.
Waktu yang terlalu lama tersebut membuat masyarakat berpikir hal buruk tentang pihak MCL. Masyarakat mempunyai pemikiran bahwa pihak MCL sengaja mengulur-ngulur proses penggantian tanah kas desa tersebut. Nah, pihak RMCL memberikan penjelasan bahwa pihak MCL akan mengganti tanah kas desa dengan bentuk yang sama, yaitu dengan tanah dan dengan luas yang sama pula, meskipun tempatnya yang berbeda. Tetapi masyarakat desa juga harus memahami bahwa pihak MCL juga tidak bisa langsung mengganti tanah kas desa tersebut, karena harus benar-benar mencari tempat yang benar-benar strategis agar masyarakat juga merasa mudah dalam proses mengelola tanah tersebut. Nah, akibatnya yang awal mulanya respon masyarakat terhadap keberadaan pihak MCL memang terbuka dan menerima dengan baik. Akan tetapi dengan seiring berjalannya waktu, masyarakat juga mulai sadar dan mempertanyakan akan adanya masalah tanah kas desa tersebut. Menurut warga desa, tanah kas desa tersebut merupakan aset penting bagi desa dan tentunya harus secepatnya diganti agar dapat memberikan hasil kembali bagi desa. Karena hasil dari pengelolaan tanah kas desa tersebut tentunya memberikan banyak manfaat bagi kemajuan desa dan bagi kepentingan masyarakat desa. Dampaknya respon awal masyarakat desa yang baik berubah menjadi acuh, bahkan cenderung memiliki pandangan buruk terhadap pihak MCL. Apalagi ternyata terdapat berbagai dampak negatif yang timbul akibat proses eksploitasi minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh pihak MCL. Selanjutnya, faktor terjadinya konflik. Banyak faktor yang membuat konflik tersebut sulit untuk diselesaikan dan memakan waktu yang cukup lama dalam proses penyelesaiannya. Pertama, kurangnya komunikasi antara pihak desa setempat dengan pihak MCL. Pihak desa setempat selalu menunggu kabar dan itikat baik dari pihak MCL untuk menyelesaikan konflik, tetapi dari pihak MCL selalu mengulur-ngulur waktu dan menganggap bahwa masalah tersebut dapat diselesaikan dalam waktu cepat. Nah, dengan adanya sikap yang kurang tegas dari pihak MCL, akhirnya seiring berjalannya waktu, pihak desa juga bersikap acuh terhadap permasalahan tersebut. Hal ini menyebabkan konflik sulit untuk diselesaikan karena kedua belah pihak tidak ada rasa saling peduli satu sama lain. Nah, kedua, pemerintah desa lebih memihak kepada pihak MCL dibandingkan kepada masyarakat desa. Tanah kas desa yang digunakan sebagai eksploitasi minyak dan gas bumi merupakan aset penting yang dimiliki oleh desa. Tentunya masyarakat desa berharap dari tanah kas desa tersebut bisa menyejahterakan mereka. Namun nyatanya pemerintah desa tidak menanganinya dengan tegas dan memilih untuk mengikuti prosedur dari pihak MCL. Sedangkan dari pihak MCL sendiri selalu mengulur-ngulur waktu proses penggantian tanah kas desa tersebut. Pihak MCL sudah berbicara bahwa tanah kas desa harus diganti juga dengan berupa tanah, tidak boleh diganti dengan uang. Namun nyatanya proses penggantian tanah tersebut sangat lama dan hal tersebut sedikit mengurangi dana tambahan bagi desa dan tentunya menghambat bantuan terhadap masyarakat desa yang kurang mampu. Yang ketiga, minimnya dukungan dari masyarakat desa. Memang benar bahwa tanah kas desa tersebut adalah aset penting bagi desa dan masyarakat desa. Tetapi dari masyarakat desa sendiri juga banyak yang bersikap acuh terhadap permasalahan tersebut. Hal tersebut dapat disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat desa tentang hukum pertanahan.
Nah, keempat, pihak MCL sulit untuk diajak bertemu dan bermusyawarah. Masalah tersebut tentunya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi juga tetap menggunakan prosedur-prosedur penyelesaian berdasarkan produk hukum yang berlaku. Tetapi dari pihak MCL sendiri sulit untuk diajak bertemu. Hal tersebut juga menimbulkan pandangan negatif terhadap pihak MCL karena pihak MCL bisa saja dituduh tidak bertanggung jawab atas permasalahan tersebut. Nah, kelima, adanya perubahan produk hukum yang berlaku. Dengan terjadinya pihak MCL yang sulit untuk diajak bermusyawarah, tentunya masyarakat desa memberikan usul kepada pemerintah desa untuk menyelesaikan dengan proses hukum, tetapi proses penyelesaian dengan produk hukum tersebut juga masih bisa terkendala. Nah, keenam, pihak MCL memberikan pengumuman yang menyatakan bahwa masyarakat desa akan diikut sertakan dalam proses eksploitasi minyak dan gas bumi tersebut, tetapi pihak MCL tidak merealisasikannya. Pihak MCL tidak mengikut sertakan masyarakat desa dalam proyek tersebut. Hal tersebut membuat masyarakat desa menjadi berpandangan buruk terhadap pihak MCL dan konflik tersebut tambah menjadi panjang. Selanjutnya, kendala dalam penyelesaian konflik. Nah, konflik yang terjadi di Desa Gayam tersebut memang tidak lepas dari sebuah kendala dalam proses penyelesaiannya. Seharusnya konflik tersebut dapat diselesaikan dengan waktu yang cepat, tetapi pada kenyataannya masih saja terdapat banyak kendala yang membuat konflik tersebut sulit untuk diselesaikan. Tentunya kendala tersebut dapat menghambat proses penyelesaian konflik. Adanya pihak MCL tersebut seharusnya lebih membuat daerah tersebut menjadi maju. Memang daerah tersebut menjadi maju, akan tetapi pihak MCL kurang memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar. Hanya sedikit masyarakat yang diajak untuk berkontribusi dalam proyek tersebut. Seharusnya masyarakat desa banyak yang dilibatkan dalam proyek tersebut. Konflik pertanahan tersebut tentunya memiliki banyak kendala dalam proses penyelesaiannya. Kendala utama adalah selalu bergantinya produk hukum yang digunakan sebagai proses penyelesaiannya menjadi sangat lama. Terjadinya pergantian produk hukum tersebut membuat pihak-pihak yang bersangkutan bekerja dua kali melihat konflik tersebut sudah dalam tahap akhir penyelesaiannya. Karena adanya pergantian produk hukum, maka akan kembali diproses dari awal sesuai dengan peraturan dan ketentuan produk hukum yang baru. Kendala tersebut memang tidak bisa dihindari karena kedua pihak yang berkonflik tersebut harus mengikuti aturan dari produk hukum yang baru. Nah, kendala lain selain terjadinya pergantian produk hukum adalah sulitnya kedua belah pihak untuk bertemu dan kurangnya rasa tanggung jawab terhadap sesama dalam upaya penyelesaian konflik. Dengan adanya hal tersebut, tidak bisa dipungkiri bahwa penyelesaian konflik akan memakan waktu yang sangat lama apabila kedua belah pihak sibuk dengan urusan masing-masing dan begitu kurang memperhatikan tentang konflik yang terjadi, maka yang terjadi konflik tersebut akan selesai dengan waktu yang lama. Hal penting yang dapat menyelesaikan konflik tersebut sebenarnya dapat dilihat dari kekompakan kedua belah pihak dalam menyelesaikannya, tetapi kedua belah pihak pada awal konflik itu terjadi menganggap bahwa konflik itu tidak dapat diselesaikan secara cepat dan lebih banyak yang bersikap acuh serta hanya mengurus kepentingan-kepentingan pribadi.
Selanjutnya, dampak konflik terhadap kehidupan masyarakat. Nah, konflik pertanahan tersebut terdapat banyak sekali dampaknya, baik berupa dampak positif maupun negatif. Dampak positif yang terjadi dialami oleh kedua belah pihak, yakni pihak Desa Gayam dan pihak MCL, selalu pihak yang melakukan eksploitasi minyak dan gas bumi di desa tersebut. Adanya pihak MCL di desa tersebut pastinya membawa dampak positif dan negatif, dan tentunya juga membawa banyak keuntungan dan kerugian. Dampak positif yang dirasakan oleh pihak desa setempat pertama adalah berkurangnya jumlah pengangguran. Nah, memang pihak MCL awalnya tidak mengikut sertakan warga setempat dalam proyek tersebut, tetapi lama-kelamaan beberapa warga yang dirasa sangat kesulitan dalam mencari pekerjaan dipekerjakan di dalam proyek tersebut. Nah, hal tersebut menyebabkan angka pengangguran semakin berkurang. Yang kedua, adanya pihak MCL di Desa Gayam tentunya banyak fasilitas-fasilitas umum yang telah dibangun dan menjadikannya lebih maju dibanding desa lainnya. Nah, fasilitas-fasilitas tersebut juga dapat digunakan oleh masyarakat desa sekitar dalam membantu kegiatan mereka sehari-hari. Nah, dampak positif tidak hanya dirasakan oleh pihak Desa Gayam saja, tetapi tentunya juga dapat dirasakan oleh pihak MCL. Nah, pihak MCL yang menjalankan proses eksploitasi minyak dan gas bumi di Desa Gayam, tentunya mereka juga mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, di samping dampak positif, tentunya dampak negatif juga dirasakan oleh kedua belah pihak. Dampak negatif yang dirasakan oleh pihak desa adalah berkurangnya pemasukan tambahan bagi desa. Adanya tanya kas desa tersebut tentunya untuk menambah pemasukan bagi desa, dan hasil dari mengelola tanah tersebut nantinya juga digunakan untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Namun adanya proses eksploitasi yang dilakukan oleh pihak MCL, pihak desa harus merelakan tanah kas desa tersebut. Namun dengan perjanjian tanah tersebut nantinya juga akan diganti dengan tanah. Tetapi proses penggantian tanah tersebut sangatlah lama dan tentunya menimbulkan kerugian bagi pihak desa. Salah satunya kerugian tersebut adalah berkurangnya pemasukan tambahan bagi desa, karena tanah yang digunakan oleh pihak MCL tak kunjung diganti dengan tanah lain. Nah, dampak negatif lain yang dirasakan oleh pihak desa adalah terganggunya kegiatan sehari-hari yang dilakukan masyarakat desa. Dengan adanya proses eksploitasi minyak dan gas bumi tersebut tentunya mengganggu kegiatan masyarakat setempat. Keluar masuknya kendaraan besar yang masuk ke kawasan proyek sangat mengganggu kegiatan masyarakat. Dan tentunya juga terdapat sedikit limbah yang dihasilkan dari proyek tersebut. Tentunya limbah tersebut dapat mengganggu kegiatan masyarakat desa, dan tentunya bisa jadi mencemari lingkungan masyarakat desa. Akibatnya kelangsungan hidup masyarakat desa menjadi terganggu. Nah, dampak negatif juga dirasakan oleh masyarakat desa. Lain halnya dengan pemerintah desa. Masyarakat desa lebih merasakan banyak dampak negatif. Pemerintah desa tidak transparan terkait dampak hasil dari proses eksploitasi minyak dan gas bumi terhadap masyarakat desa. Tentunya pihak MCL memberikan sejumlah dana untuk menyewa beberapa tanah dari desa, tetapi pihak pemerintah desa tidak transparan akan hal tersebut. Masyarakat desa tidak mengetahui, bahkan tidak merasakan hasil dari penyewaan beberapa tanah tersebut. Harusnya dana dari hasil penyewaan tanah tersebut harusnya
ditunjukkan dan dijelaskan secara jelas kepada semua masyarakat desa agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak pemerintah desa, sehingga menimbulkan kecurigaan dan pandangan buruk dari masyarakat desa terhadap pemerintah desa. Nah, dampak negatif juga dirasakan oleh pihak MCL. Pihak MCL memang mendapatkan banyak keuntungan dari proyek yang dijalankan, tetapi pihak MCL juga merasakan dampak negatif. Dampak negatif tersebut adalah menjadi buruknya nama baik MCL. Sebagai pihak yang melakukan proyek di Desa Gayam, tentunya tidak sedikit pihak yang memandang sebelah mata akan keberadaan MCL di desa tersebut. Ada pihak yang memandang baik dan memandang buruk. Tentunya pihak yang memandang baik adalah pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dari hasil proyek tersebut. Sedangkan pihak yang memandang buruk adalah pihak yang merasa dirugikan akan adanya proyek yang dilakukan oleh pihak MCL tersebut. Nah, dampak negatif yang dirasakan oleh pihak MCL memang tidak sebanyak seperti dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat desa. Dampak negatif yang menimpa masyarakat desa masih bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak MCL maupun dari pemerintah kabupaten. Tetapi beda dengan dampak negatif yang diterima oleh pihak MCL. Posisi pihak MCL adalah sebagai pemegang proyek dan pastinya memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Tentunya pihak MCL memiliki resiko tinggi apabila terjadi sebuah kendala atau masalah ketika proses eksploitasi minyak dan gas bumi, di mana kendala atau masalah tersebut haruslah ditanggung penuh oleh pihak MCL agar hal ini tidak terjadi tindak pidana korporasi yang merusak lingkungan. Oke, selanjutnya upaya penyelesaian konflik. Nah, segala upaya sudah dilakukan kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan cara mediasi. Kedua belah pihak tersebut sudah mencoba menggunakan cara mediasi, namun juga belum bisa menyelesaikan konflik tersebut dengan waktu cepat. Nah, hal tersebut kembali lagi disebabkan oleh sulitnya komunikasi dari kedua belah pihak yang berkonflik. Tentunya kedua pihak tersebut harus saling menyadari satu sama lain bahwa konflik tersebut harus segera diselesaikan. Seharusnya penyelesaian konflik tersebut harus diselesaikan sesegera mungkin, mengingat yang menjadi permasalahan adalah tanah kas desa, di mana tanah tersebut adalah tanah penting bagi Desa Gayam. Nah, memang benar dengan cara mediasi konflik bisa diselesaikan tanah mengeluarkan biaya yang banyak dan waktu yang panjang, tetapi konflik pertanahan yang menyangkut pemerintah Desa Gayam dan pihak MCL adalah konflik yang tidak biasa. Tentunya harus diselesaikan dengan menggunakan ketentuan dan prosedur dari sebuah produk hukum, karena konflik tersebut menyangkut kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Jadi tetap harus diselesaikan menggunakan produk hukum yang berlaku, namun dalam pemilihan produk hukum juga harus sesuai dengan konflik. Harus benar-benar memperhatikan situasi dan kondisi yang benar-benar dialami oleh kedua belah pihak. Nah, upaya dengan cara mediasi memang salah satu cara yang efektif untuk menyelesaikan konflik. Karena dengan cara mediasi dapat menyelesaikan konflik dengan waktu yang cepat dan tidak memakan banyak biaya. Jika dibandingkan dengan cara menyelesaikan di pengadilan, pastinya akan memakan waktu yang lama dan juga memakan biaya yang pastinya tidak sedikit. Namun mediasi yang dijalankan kedua belah pihak tidak mencapai titik temu sehingga konflik terus berlanjut.
Nah, selain cara mediasi, upaya juga sudah dilakukan dengan cara bermusyawarah dan mendiskusikan langkah apa yang seharusnya diambil dalam menyelesaikan konflik. Nah, tentunya pertemuan dari kedua belah pihak sangat diperlukan agar menemukan titik temu dan menemukan solusi dalam konflik tersebut. Tentunya dalam pertemuan tersebut harus ada perwakilan dari pemerintah kabupaten agar proses penyelesaian konflik tersebut berjalan secara transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Tentunya dalam pertemuan tersebut nantinya diharapkan agar menemukan sebuah produk hukum yang akan digunakan dalam proses penyelesaian konflik tersebut. Tentunya dalam proses musyawarah berjalan, kedua belah pihak harus saling menerima pendapat satu sama lain. Perwakilan pemerintah kabupaten juga harus memberikan masukan yang membangun dan tentunya memberikan jalan keluar dari konflik tersebut. Nah, upaya lain yang sudah dilakukan oleh pihak-pihak tersebut adalah dengan menggunakan cara arbitrase. Nah, cara arbitrase memang sudah banyak digunakan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Arbitrase adalah salah satu alternatif yang efisien, tidak memakan banyak biaya, tertutup, dan tidak memakan biaya, tertutup, dan sifat yang informal. Nah, penyelesaian konflik dengan cara arbitrase memang mempersingkat waktu dan tentunya dengan semakin cepat konflik tersebut selesai, maka dampak negatif dan kerugian yang diterima juga tidak terlalu banyak. Nah, arbitrase dilakukan di luar konteks pengadilan, maka dari itu banyak pihak yang berkonflik menggunakan alternatif arbitrase dalam penyelesaian konfliknya. Nah, adanya upaya dengan menggunakan metode arbitrase diharapkan bisa membantu menyelesaikan konflik tanpa mengeluarkan banyak biaya dan pastinya tanpa melewati waktu yang panjang. Namun, kembali lagi bahwa konflik tersebut tidaklah konflik biasa karena menyangkut kepentingan negara. Tetapi di sisi lain ada hak masyarakat yang digunakan. Maka konflik tersebut harus diselesaikan dengan menggunakan produk hukum yang sudah berlaku. Disinilah fungsi dari hukum tanah, yaitu mencegah masalah tanah agar tidak menimbulkan konflik kepentingan dalam masyarakat dengan dibuatnya pengaturan, penguasaan, dan penggunaan tanah. Nah, ternyata dalam kasus eksploitasi tanah di Bojonegoro ini dengan cara arbitrase tidak cukup untuk menyelesaikan konflik tersebut. Tentunya harus tetap mendapatkan tindakan tegas dari pemerintah kabupaten dan harus menggunakan produk hukum yang sesuai dengan konflik tersebut. Hal ini yang selalu menyebabkan konflik agraria tidak pernah diselesaikan dengan cepat dan selalu rumit dan berkepanjangan. Selanjutnya, proses penyelesaian konflik. Nah, konflik tersebut terjadi sangat lama dan panjang dikarenakan pihak MCL sulit untuk diajak berkomunikasi dan bertemu secara langsung. Tetapi seiring berjalannya waktu, pihak MCL juga menyadari bahwa konflik tersebut harus segera diselesaikan karena bagaimanapun juga tanah tersebut adalah tanah desa yang merupakan aset desa yang secepatnya harus diganti juga dengan berupa tanah. Kedua belah pihak sudah melakukan banyak upaya dalam penyelesaian konflik dan tidak sedikit produk hukum yang telah digunakan dalam proses penyelesaian konflik tersebut. Bahkan pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga ikut serta dalam proses penyelesaian konflik tersebut. Nah, banyak upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Desa Gaya maupun pemerintah Kabupaten Bojonegoro
dalam menyelesaikan konflik sengketa tanah kas desa Gayam tersebut. Pada dasarnya konflik tersebut tidak begitu rumit dalam proses penyelesaiannya, tetapi adanya kesulitan bertemu dari kedua belah pihak dan juga selalu bergantinya produk hukum yang digunakan membuat permasalahan tersebut menjadi semakin rumit dan sulit untuk diselesaikan. Banyak upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa dan pemerintah kabupaten untuk menyelesaikan konflik tersebut. Nah, seiring berjalannya waktu dan seiring bergantinya beberapa produk hukum, pada akhirnya pemerintah desa dan pemerintah kabupaten telah mengambil sebuah kebijakan dalam proses penyelesaian konflik tersebut. Kebijakan tersebut adalah dengan menggunakan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang percepatan pertumbuhan eksplorasi dan eksploitasi serta pengolahan minyak dan gas bumi di Kabupaten Bojonegoro. Peraturan tersebut menjelaskan tentang permasalahan eksploitasi minyak dan gas bumi, di mana proses eksploitasi tersebut juga harus melihat kondisi masyarakat sekitar. Tentunya dari adanya proyek yang dijalankan oleh pihak MCL diharapkan membawa banyak keuntungan bagi masyarakat Desa Gayam dan diharapkan bisa lebih memajukan Desa Gayam. Nah, pemilihan peraturan daerah nomor 23 tahun 2011 tersebut memang menjadi pilihan yang diambil oleh pemerintah Desa Gayam dan pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Tentunya pihak MCL juga harus mengikuti prosedur dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam peraturan daerah tersebut. Nah, pada akhirnya konflik tersebut dapat diselesaikan dengan peraturan daerah yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Walaupun terdapat banyak kendala-kendala yang terjadi dalam proses penyelesaian konflik tersebut, tetapi bagaimanapun juga pihak-pihak yang bersangkutan harus tetap menyelesaikan konflik tersebut melalui produk hukum atau peraturan daerah. Akhirnya pihak-pihak yang bersangkutan memilih peraturan daerah nomor 23 tahun 2011 untuk menyelesaikan konflik. Nah, dengan adanya perda ini, pemerintah daerah Bojonegoro bertujuan untuk menekankan pemakaian demi menunjang kegiatan eksploitasi baik dalam bentuk sumber daya lokal, modal, tenaga kerja ataupun lingkungan yang mana dimaksudkan untuk penggunaan tanah, termasuk pula atas pelaksanaan program corporate social responsibility dalam setiap kegiatan pertambangan migas. Pemberlakuan perda ini digunakan sejak semakin banyaknya protes dari warga terhadap kegiatan lifting minyak di Blok Cepu. Terhitung sejak dimulainya Blok Cepu yang tercatat bahwa warga sekitar seringkali melakukan aksi untuk unjuk rasa hingga memblokir akses jalan untuk menyuarakan tuntutan agar dilibatkan dalam proyek seperti dipekerjakan di sektor tambang, pembangunan fasilitas publik, serta mendapatkan program pemberdayaan dan bantuan sosial atau corporate social responsibility, karena pada awalnya dampak positif keberadaan MCL hanya dapat dirasakan secara langsung oleh seluruh warga sekitarnya seperti penyerapan tenaga kerja dan pembebasan tanah. Nah, yang terakhir penutup, konflik pertanahan tentang penggunaan eksploitasi minyak dan gas bumi terjadi di daerah Kabupaten Bojonegoro, tepatnya di Desa Gayam, karena sebagian tanah yang digunakan sebagai proyek tersebut adalah tanah kas desa, yang tentunya tanah tersebut harus secepatnya segera diganti agar dapat memberikan hasil kembali bagi desa. Tetapi kenyataannya pihak MCR
mengulur-ngulur waktu seakan-akan proses penggantian tanah tersebut menjadi sangat lama. Nah, faktor yang membuat konflik tersebut sulit untuk diselesaikan memang hanya memang banyak. Salah satunya adalah selalu bergantinya produk hukum yang berlaku. Dengan terjadinya pihak MCL yang sulit untuk diajak bermusyawarah, tentunya masyarakat desa memberikan usul kepada pemerintah desa untuk menyelesaikan dengan proses hukum. Tetapi proses penyelesaian dengan produk hukum tersebut juga masih bisa terkendala. Kendala tersebut adalah selalu bergantinya produk hukum yang berlaku. Dengan berubahnya produk hukum yang digunakan, tentunya pihak MCL dan pihak desa yang telah berusaha untuk menyelesaikan konflik tersebut terpaksa harus mengulangi dari awal proses penyelesaian konflik tersebut sesuai dengan produk hukum baru yang telah ditetapkan. Nah, konflik pertanahan tersebut terdapat banyak sekali dampaknya, baik berupa dampak positif maupun negatif. Dampak positif yang terjadi dialami oleh kedua belah pihak, yakni diantaranya penyerapan tenaga kerja, pemasukan desa, tersedia sarana prasarana memadai. Sedangkan dampak negatifnya yakni eksploitasi minyak dan bumi dapat merusak dan mencemarkan lingkungan. Nah, pada akhirnya konflik dapat diselesaikan oleh pemerintah desa dan pemerintah kabupaten dengan cara mengambil sebuah kebijakan, yakni Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang percepatan pertumbuhan eksplorasi dan eksploitasi serta pengolahan minyak dan gas bumi di Kabupaten Bojonegoro. Peraturan tersebut menjelaskan tentang permasalahan eksploitasi minyak dan gas bumi, di mana proses eksploitasi tersebut juga harus melihat kondisi masyarakat sekitar. Tentunya dari adanya proyek yang dijalankan oleh pihak MCL diharapkan membawa banyak keuntungan bagi masyarakat Desa Gayam dan diharapkan bisa lebih memajukan Desa Gayam. Baik, demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.